Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, para suster, selamat pagi dan berkah dalam. Kira-kira yang hadir pagi ini dari mana saja? Yang paling jauh, Wonogiri. Ada yang lebih jauh dari Wonogiri? Mana? Bekasi. Oh, Semarang. Mesti pas mulai. Ya. Lalu dari kelompok mana saja? GKKI, Legio Maria, ATM, Karismatik, Pasifris, Jargot Kepikipan Semarang. Oh, ini tamu undangan khusus ya. Ya, ada lagi. Ada tidak umat yang tidak ikut kelompok doa manapun? Tidak ada ya. Ada, tapi malu-malu mau angkat tangan. Mungkin bari tidak kon melu. Pertanyaan saya lagi, tadi sudah saling menyapa belum antar kelompok doa? Jangan-jangan kita tadi baru mendengarkan Injil sudah terbukti, ya. Ya, aku ini kelompok Apolos. Yang lainnya sembuh karepmu. Ya. Aku ini kelompok JKKI wis ketok kok seragame. Aku ini kelompok Legio Maria. Saya tahu Legio Maria ini seragamnya berubah-ubah terus. Oh, gitu ya sekarang ya. Ya, karena Legio Maria semua ibu-ibu. Ada tidak Legio Maria bapak-bapak? Ada. Tidak ada. Ada. Jangan-jangan kita lupa bahwa kita yang berada di sini adalah anak-anak Allah. Saya kadang-kadang bertanya, sok neng swarga iki kira-kira seragamnya apa ya? Apa kira-kira? Wah, kurang melu iki. Yang ikut hanya suster. Kira-kira nanti di surga itu seragamnya apa? Ada enggak seragam JKKI di surga? Ada enggak kira-kira? Tidak ada, mesti saya ngomong Legio Maria. Yang ada itu seragam Legio Maria, Romo karena Bunda Yesus. Mudah-mudahan pertanyaan kecil ini juga membuat kita menyadari bahwa di dalam hidup ini kita dipanggil untuk menjadi semakin rendah hati. Rendah hati ini dasar orang beriman. Dasar orang beriman itu rendah hati. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi rendah hati seperti Bunda Maria. Semakin tekun kita berdoa, justru kita harus semakin rendah hati. Semakin banyak kita berdoa, kita harus semakin rendah hati. Saya ingat ya ketika masuk sekolah taman kanak-kanak dulu. Di sini sudah kelas berapa ya? 4 ya. Kelas 4, ada yang kelas 5 juga. Waktu itu sama usia taman kanak-kanak. Ya. Dan tidak biasanya hari itu saya terlambat masuk sekolah. Di sini ada enggak yang terlambat masuk sekolah? Ya. Biasanya kalau terlambat lalu dimarahin enggak? Tidak. Lalu bagaimana? Tidak dimarahi tapi langsung dihukum ya. Dihukum ya? Iya.
Oh enggak ya. Lalu Bapak Ibu guru bagaimana? Diam saja. Oh dipanggil, ditanya. Nah, waktu itu saya terlambat dan saya tidak mau masuk kelas. Apa yang dilakukan oleh ibu guru saya kira-kira? Dimarahi juga tidak, dihukum juga tidak. Apa? Ada guru TK di sini? Dia apa? Dirayu. Ya, yang dilakukan ibu guru saya ini kemudian mengajak semua murid keluar kelas. Lalu apa? Memulai dari awal berbaris, lalu selamat pagi Bu Guru. Lalu dilihat lagi bukunya, tangannya, salaman masuk. Tidak memarahi, tidak menyinggung kesalahan, tetapi tetap memperhatikan agar seorang anak kecil yang seperti saya waktu itu lalu mau masuk. Saya tahu, tapi akhirnya anak itu sekarang jadi roboh. Ya. Dan memang Kardinal Fulton Sheen pun menceritakan hal yang sama. Kalau Anda pernah melihat buku Kardinal Fulton Sheen yang menceritakan, kita mengenal ada yang namanya Hitler, Mussolini. Kenal ya? Paling tidak pernah mendengar nama-nama itu, orang yang paling kejam sedunia. Kardinal Fulton Sheen dalam bukunya menceritakan, ternyata mereka ketika sekolah adalah anak yang nakal. Pasti kita berpikir, ya bener berarti nek nakal mesti gede dari koyo ngono. Tetapi tidak. Kardinal Fulton Sheen itu kemudian menceritakan, suatu kali dia berjalan-jalan lalu bertemu dengan seorang anak penyemir sepatu, usianya usia sekolah. Kemudian bertanya, kenapa kok tidak sekolah? Saya dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Nakal, nilainya jelek. Kemudian Kardinal Fulton Sheen mengajak anak itu kembali ke sekolah. Konon katanya ini sekolah swasta. Ya. Lalu mengatakan, tolong diterima anak ini lagi. Sekolah mestinya mendidik anak yang nakal menjadi baik, yang bodoh menjadi pintar, bukan yang nakal dan bodoh dikeluarkan. Lalu benar anak itu diterima lagi, karena yang minta oskop ya. Lalu manut diterima lagi, dan akhirnya selang berganti tahun anak itu menjadi romo. Ya, ini kisah nyata. Kalau udah percaya silakan dibaca buku Kardinal Fulton Sheen. Bagaimana kerendahan hati mengajarkan kita untuk mampu menerima, menanggung segala kelemahan yang ada. Kita tidak merasa diri lebih dari yang lain, tapi kita merasa bahwa kita pun juga harus ikut ambil bagian menanggung kelemahan dan keraguan sesama. Bunda Maria pun juga memiliki iman yang seperti itu. Bunda Maria memiliki iman yang selalu merenung, membawa hidup di dalam doa, yang artinya selalu melihat kepada kedalaman, selalu berdiskresi, selalu berefleksi. Kita pernah tidak berefleksi? Pernah tidak berefleksi? Atau membuat buku harian pernah enggak? Pernah enggak? Pernah. Isinya apa? Oh, ya rahasia Romo. Itu kan isinya yang sweet itu, yang sarangyo. Kita perlu membiasakan hidup dengan berefleksi. Hidup itu jangan kita biarkan berlalu begitu saja, tetapi kita perlu diam dan merenungkan, menarik nilai dan makna dari pengalaman hidup kita.
kita pun sebagai kelompok doa juga perlu membiasakan refleksi. Jangan hanya berdoa terus, sepenting wis koronkan, sepenting wis rosario, sepenting wis meditasi. Tetapi lupa bahwa kita juga harus berefleksi. Doa dan refleksi itu satu paket. Merenung tentang hidup dan kita juga menyadari di mana Tuhan hadir di dalam hidup kita. Sehingga kita pun juga dapat menyadari penyertaan Tuhan di dalam setiap pengalaman hidup kita. Kita ini kelompok doa. Kalau kelompok doa tentu kalau berdoa pasti meminta. Benar enggak? Benar enggak? Kalau berdoa kita pasti meminta, benar tidak? Apa yang diminta? Kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Orang mesti jalur duit toh. Tidak ada yang minta uang. Mosok toh. Ya. Rezeki itu macam-macam. Ini yang penting ono duite. Kita pasti meminta. Dan kalau kita minta dalam doa, pasti kita juga menuntut bahwa doa kita dijawab. Padahal kalau kita merasa bahwa kita belajar rendah hati di hadapan Allah, kita mempersilahkan Allah yang bertindak di dalam hidup kita. Atau kalau kita berefleksi, kita pun juga akan memahami. Kalau kita meminta kekuatan, apakah Tuhan akan langsung memberi kekuatan? Kadang yang muncul malah kesulitan. Tetapi di dalam kesulitan itu kita belajar untuk menjadi kuat. Kalau kita meminta kebijaksanaan, justru yang datang malah masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Ada. Kalau orang tidak punya masalah itu mesti melakukan ngambang. Ya tahu karena ringan. Tapi kalau punya masalah jalannya berat, pasti diseret. Kalau Tuhan memberi kita masalah, sebenarnya kita belajar untuk menjadi bijaksana bagaimana menyelesaikan persoalan. Kalau kita meminta keberanian, justru kerap kali yang muncul adalah bahaya, ketakutan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk berani mengalahkan bahaya dan ketakutan. Kalau kita meminta kasih, justru kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang bermasalah di dalam hidup kita. Dan kita diajak untuk membantu mereka. Dan disitulah kita menemukan kasih. Maka kalau kita belajar berdoa dan berefleksi, kita belajar untuk semakin memahami apa artinya kerendahan hati di dalam hidup ini. Saya ingin mengajak kita juga membayangkan bagaimana berefleksi itu begitu penting, karena pasti berefleksi itu bermula dari pikiran kita. Coba sekarang Anda membayangkan, ya, semuanya mata ditutup, silahkan. Ya, sudah? Jangan melirik loh ya. Sudah ditutup. Sekarang bayangkan ada jeruk nipis warnanya hijau. Bayangkan Bu, kok malah lihat saya. Merem itu sambil dibayangkan, ya. Jeruk nipis warnanya hijau agak kekuning-kuningan, kemudian diiris, kemudian diperes, diteteskan ke lidah kita. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Umum bayangin kok tenanan. Kecut rasanya. Ya, sekarang dibuka matanya. Rasanya gimana? Kecut ya? Oh, pahit. Ya.
Betapa hebatnya kekuatan pikiran manusia. Kita baru berimajinasi saja sudah seperti minum jeruk nipis yang kecut. Dan dari itu semua sebenarnya tubuh kita itu dikendalikan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu memikirkan Tuhan, maka itulah yang menjadi kenyataan. Kalau pikiran kita selalu memikirkan yang baik, maka itulah yang menjadi kenyataan. Kalau pikiran kita selalu memikirkan yang buruk, maka itulah yang menjadi kenyataan. Maka sebenarnya doa dan refleksi itu membuat kita berani mengolah pikiran kita, pengalaman kita yang kerap kali dipengaruhi pikiran kita. Dari mana asal kebencian? Dari mana? Dari pikiran. Kalau Anda berpikir untuk membenci orang, kira-kira terjadi enggak? Pasti terjadi. Kalau Anda berpikir untuk mengasihi orang, terjadi enggak? Terjadi. Tapi kalau tiba-tiba mau mengasihi, tiba-tiba berubah menjadi membenci, pasti yang terjadi adalah kebencian. Maka kita hidup dengan doa, dengan refleksi, agar kita menata hidup kita dan belajar menjadi rendah hati seperti Bunda Maria yang selalu merenung, selalu membawa di dalam hatinya segala pengalaman hidup, melihat ke dalam, berdiskresi dan berefleksi, sehingga menemukan kebijaksanaan hidup yang sejati. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, pada akhir permenungan ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Ini dari buku Majapahit. Tapi ini termasuk lagu rendah hati ya. Di jenjang maaf. Nah, nanti pasti ada saat-saat di mana menjadi rendah hati. Ya datang menjelang Tuhan, hati undur rendah, memohon berkah. Terus, nah rendah hati tuh ini. Bertemu hanya, terus yang hilang di senja. Coba kita ulang ya, kita nyanyi bersama-sama. Semua tahu lagunya? Semua tahu? Anak-anak tahu? Berkorak dilatih. Ya, nanti anak-anak mengikuti Romo ya. Soalnya rendah tenan ini. Hanya berpantas diri, berpantas hati. Untuk apa? Untuk kapan? Menjelang Tuhan itu kapan? Kapan? Kapan menjelang Tuhan itu? Ya, ketika mau mati.
Di orang hidup itu sebenarnya ya, bersiap-siap mau, maka kita berpantas diri, berpantas hati. Yang diperlukan ya kerendahan hati. Kita pun tidak mempunyai hidup kita sendiri. Apa yang kita punya juga bukan milik kita. Hidup kita, keluarga kita, harta benda kita, bahkan baju yang melekat di tubuh kita, semua akan kembali kepada pemiliknya. Lalu apa yang mau kita banggakan? Masih bangga kalau kita punya harta banyak? Masih bangga kalau kita punya wajah yang cantik? Wajah cantik itu lama-lama menjadi, ya kata pelawak itu, jadi bel sepeda, pating kelinting. Ya, semuanya akan kembali kepada Tuhan pada waktu. Maka marilah para saudara yang terkasih, yang membawa di dalam kesempatan Ekaris ini sungguh-sungguh menyadari kita semua adalah anak-anak Allah, kita adalah milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Mari kita bersiap-siap dengan doa, dengan refleksi, agar semakin pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,